Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deng Medina Mandaraisya dari kelompok 11 dan bersama teman kelompok saya Fawas Nurfatin dan Rizal Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan suatu distribusi probabilitas atau distribusi peluang dengan variabel acak yang bersifat diskrit. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Hanya mempunyai dua kemungkinan seperti sukses atau gagal, bagus atau rusak, gol atau tidak gol, dan lain-lain. Penggunaan distribusi binomial dapat mempermudah mengetahui besarnya probabilitas atau besarnya nilai harapan yang terjadi untuk setiap rubah acak X. Contoh soal, sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali, berapa probabilitas yang munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Yang kita ketahui, N sama dengan 5, X sama dengan 2, P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1/2. P, X, N sama dengan CNX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. P 2,5 sama dengan C52 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 10 kali 1/4 dikali 1/8 sama dengan 10/32 sama dengan 5/16. Jadi probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali adalah 5/16. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gauss yang bersifat kontinu merupakan distribusi probabilitas variabel acak normal bergantung pada dua parameter yaitu rata dan simpangan baku. Distribusi normal digunakan sebagai bahan perhitungan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada perhitungan error measurement, tinggi badan, tekanan darah, perhitungan kesalahan, hingga penjabaran nilai IQ. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Untuk contoh soal dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Berat rata-rata bayi yang baru lahir adalah 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 4.500 gram? Pertama, kita tulis diketahui. X sama dengan 4.500. Untuk reratanya yaitu 3.750 dan simpangan bakunya sama dengan 325. Lalu untuk penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X kurang rerata per simpangan baku sama dengan 4.500 dikurang 3.750 per 325 sama dengan 2,31. Berdasarkan tabel distribusi normal standar, diperoleh hasil PZ kurang dari 2,31 sama dengan 0,9896. Jadi, bayi yang beratnya kurang dari 4.500 gram adalah 98,96%. Baik, kita lanjut ke materi uji hipotesis. Ujian hipotesis merupakan sebuah langkah atau prosedur yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan secara statistik dan digunakan untuk menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada tingkat populasi berdasarkan data statistik. Contoh, maka parameter populasi yang tidak diketahui diduga dengan menggunakan nilai statistik. Contoh soal, satu pabrik roti merek A melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng roti yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 900 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Buatlah rancangan hipotesisnya. Kita jawab. Untuk H0 bagi mikro sama dengan 900,
dan H1 banding Makro kurang dari 900. Baik, sekian, terima kasih.